Taala memberikan penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai budaya. Yang sembilan meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa pada dirinya. Terus yang arti doa setelah membaca Al-Quran. Oh, yang apa meh? Tunggu. Aku lupa lagi nih yang SD itu kan. Yang Quran ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma itu. Ya, ya Allah sayangi Quran, jadikan Al-Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ya Allah, tegurlah kami bila melalaikannya dan ajarkan mukjizat Al-Quran yang menjadi sumber rezeki sepanjang malam dan siang hari. Aku nggak begitu apa sih yang bahasa Indonesia. Waja'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Nah itu. Oke, kita masuk ke ini ya, kelatihan dulu. Kelatihan yang buku pemerintah. Jujur aku ngasal, jadinya aku nggak berharap nilaiku bagus. Kalau remet ya aku mau ngerjain remet, karena bisa bikin nilaiku bagus lagi. Aku sekarang mau ngapain? Oh, buka grup sendiri. Ini ya. Oke, nomor satunya nggak ada. Oh, ini ada satu. Oke, nomor satu. Pernyataan menunjukkan pengertian iman kepada kitab secara tafsili adalah kita coba buka buku Kemendikbud atau buku dari pemerintah. Coba ya kita buka. Sabar ya. Kan juga boleh ambil. Buku yang dari pemerintah. Ada di bab yang ini apa meh? Itu halaman 50 ya. Berarti ada di ini apa meh? Ada di bab 2, meyakini kitab-kitab Allah jadi generasi kita Al-Quran yang toleran. Kita harus cari tahu nih arti dari tafsili. Iman secara ini adalah al-iqrar. Nah, tafsili. Setiap muslim wajib beriman kepada semua yang kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada rasulnya, baik secara ijmali, global maupun tafsili terperinci. Iman secara ijmali yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama dan rasul penerimanya. Berarti yang benar itu yang tunggu, tanpa mengetahui. Berarti jawabannya yang benar A dong. Oh, gimana sih, aku jujur kurang begitu paham sama yang materi yang tafsir ijmali. Ijmali artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memimpin tanpa harus. Sedangkan iman secara tafsiri, oh itu yang ijmali. Sedangkan kalau metafsiri adalah mengimani penjelasan Al-Quran, hadis dan menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci seperti nama Rasul penerimanya dan lain. Berarti kalau memang yang tafsir itu kata kuncinya terperinci, sedangkan kalau memang yang tafsir itu tanpa harus mengetahui nama kitab dan Rasul penerimanya. Jadi yang nomor satu jawabannya yang B.
Tunggu sampai. Mohon aku minta pendapat kalian juga ya. 1B bener. Ya, B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Pasangan kitab Allah dan bahasa kitab yang benar adalah Al-Quran yang jelas Arab. Terus Taurat. Taurat itu kita coba cek ya. Nah, kita akan sekalian belajar ini. Taurat itu dalam bahasa Ibrani, Zabur itu dalam bahasa Kipti, Injil bahasa Suryani, dan Al-Quran bahasa Arab. Jadi Taurat itu bahasa Ibrani, Zabur itu Kipti, dan Injil itu Suryani. Oke, Al-Quran itu Arab, Taurat itu masuknya ke bahasa Ibrani, Injil itu bahasa Suryani, dan Zabur itu bahasa Kipti. Jadi jawabannya 1D, 2A, 3B, 4C. Jadi jawabannya yang A. Ya, yang A. Terus yang nomor 3. Pernyataan yang berhubungan dengan kitab Al-Quran terdapat pada nomor yang jelas ini yang berhubungan dengan 235. 235. Membuat akhlak budi pekerti diturunkan secara berangsur-angsur mengandung perintah mengesahkan Allah. Ya, yang jelas nomor 4 salah. Kalau diturunkan di Bukit Sinai itu ini ya, apa meh? Kita pertama Taurat di Bukit Sinai Arab. Jadi jawabannya 235. 235 itu jawabannya yang D. Duh, aku jawabnya yang A malah. Bukit Sinai. Bukit Sinai itu bukannya ini ya. Bukit Sinai itu ada yang di Arab juga gak sih? Bukit Sinai. Oh ya di Mesir. Berarti aku salah ini jawabannya. Terus yang nomor 4. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem sekitar 10 abad sebelum Masehi. Oh, berarti 10 abad. Berarti kan kalau mamanya Taurat itu abad ke-12, terus berarti selanjutnya berarti itu merupakan kitab Zabur. Nah, apalagi menggunakan Kipti ya. Nah, ini kepada Nabi karena Zabur berarti kepada Nabi Daud alaihi wasallam. Jadi jawabannya yang nomor 4 itu C. Terus yang nomor 5. Res tadi Palestina Palestina itu Yerusalem ya? Iya, dan Israel. Iya, iya. Yerusalem itu Loh, tapi di Palestina. Google Map sekarang Israel. Udah, jangan dibahas itu. Dan itu kan ada juga hubungannya dengan politik lah. Selain dengan agama juga ada hubungannya dengan politik. Jadi nggak usah dibawa-bawa ya. Kita anggap aja Yerusalem itu Palestina. Oke. Jadi yang nomor 4 itu jawabannya Nabi Daud alaihissalam. Yaitu dengan kitab Zabur. Nah ini, kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem sekitar 10 abad sebelum Masehi. Kalau 12 abad sebelum Masehi itu si kitab Taurat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Kitab ini berisikan zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nasihat tentang kebaikan bagi manusia. Kitab yang dimaksud pada narasi diturunkan kepada Nabi Zabur. Kok Zabur lagi? Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Nah, itu. Perhatikan narasi berikut. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem. Kita 1 abad sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Berikut ini yang merupakan isi pokok narasi tersebut, yaitu dunia yang berlebihan. Kitab Injil A. Oh, yang A ya, nomor 5A. Pengetahuan tentang alam, ya. Berarti aku salah lagi nih. Untuk sederhana, iya. Berarti yang A. Aku salah lagi. Aku jawabnya yang B, zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti harusnya itu merupakan masuknya ke ini ya. Zabur. Oke, aku lanjutkan ya. Pernyataan tentang iman kepada kitab terdahulu yang benar terdapat pada nomor meyakini kebenaran semua kitab terdahulu. Ya, itu jelas. Meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran, orang tahu deh. Meyakini bahwa kandungan yang berbeda dengan Al-Quran berarti salah. Salah berarti 1, 2. Meyakini bahwa kandungan kitab terdahulu hanya berlaku pada zamannya. Kurang tepat mungkin.
Tapi mungkin jawabnya yang B. Meyakini bahwa semua kandungan kitab terdahulu sudah tidak berlaku. Iya, berarti 1, 2, 4. Jawabannya yang B. Nomor 6 B. Ya, benar aku. Nomor 7. Pernyataan yang berhubungan dengan kegiatan memahami Al-Quran terdapat pada nomor mengikuti kajian majelis taklim. Kurang paham, aku kurang paham. Aku sih jawabnya di sini tuh yang nomor 7 itu B. Dan 3 membaca terjemahan Al-Quran. Cuman kayaknya lebih tepatnya itu 1 dan Iya, 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Aku salah lagi. Aku jawabnya 2 dan 3. Mengikuti kajian majelis taklim dan membaca terjemahan Al-Quran. Kalau mama ada 1 dan 3, ya mungkin aku bakal milih 1 dan 3. Cuman itu jawabannya ya. 1 dan 2. Perhatikan ilustrasi berikut. Andi rajin membaca Al-Quran. Setiap hari ia juga aktif di grup sosial. Media kelompok pengajian. Setiap kali mendapat informasi di grup sosial, media Andi selalu mengirimkan informasi ke grup sosial media kelas. Suatu ketika Andi mengirim informasi tentang kemurnian Al-Quran dan kepalsuan kitab Injil di grup kelas. Informasi ini diprotes Yohanes, teman satu kelas Andi yang beragama Kristen. Yohanes merasa kiriman Andi di grup kelas tidak menghargai kitab suci umat Kristen. Bagaimana pendapatmu tentang permasalahan ini? Kalau aku jawabnya itu nomor 8 itu C. Andi perlu mendalami makna kemurnian Al-Quran secara moderat sehingga bisa lebih menghargai kitab suci untuk umat beragama lain. Kan di Al-Quran juga dijelaskan bahwa kita harus bisa toleransi kepada umat beragama yang lain. Jadi jawabannya yang C. Kalau menurut kalian gimana? Kata Pak Dede sih ini pendapat aja sih, nggak apa-apa kalau jawaban yang lain. Kalau aku sih D. Oh, iya ya. Oh, Pak Didi udah bahas ya? Kalau aku juga D sih. Iya, Oke, oke. D ya. Oke, maksudnya kan harusnya Andi itu mempertimbangkan ada Yohanes gitu di grup itu. Makanya kalau udah kebablasan ya sudah. Berarti itu merupakan pelajaran buat dia. Oke, aku lanjutkan. Nomor 9. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar kecuali tidak ada agama yang sama karena pemahaman dan praktik ini yang benar kecuali. Ini aku sih jawabnya yang nomor 9 itu D. Meskipun berbeda ada kesamaan di dalam semua agama. Maksud ini yang pernyataan berikut yang benar ya? Iya, aku kalau yang jawabnya salah yang D. berarti C. Oh, yang C. Semua agama sama karena pada dasarnya nabi dan kitabnya sama. Oh ya, kecuali ya. Kan kalau mas semua kesamaan itu kan pasti ya mama semua agama itu kan kayak melarang apa itu gay kan nggak ada, nggak boleh lah, melarang gitu. Oke, aku lanjutkan. Berarti ini jawabannya yang C. Semua agama sama karena ini kecuali. Oke, aku lanjut ke nomor 10. Pernyataan berikut ini yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Yahudi dan Nasrani di Madinah adalah jawabannya yang D. 3 dan 4. Berhubungan baik dengan Yahudi dan Nasrani dan kehidupan sehari-hari, bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani melindungi Madinah dari serangan musuh. Kalau yang nomor 2 ini lebih kayak ke memberikan pendapat ya. Jadinya mungkin aku bakal yang nomor 1 aja ya. Ya, jelaskan pengertian iman kepada Allah dan sama yang nomor 2. Sisanya kan itu kan tentang pendapat-pendapatnya. Nomor 1, jelaskan pengertian iman kepada Allah. Itu iman kepada kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah mewahyukan kitab Allah kepada para nabi atau rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Terus yang nomor 12, nomor 2, apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah secara ijmali? Tafsir itu yang terperinci atau dengan yang ijmali, yang tafsir itu berarti yang dengan mengetahui nama nabi gitu. Kalau yang ijmali itu meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi
dan Rasulnya tanpa harus mengetahui, memahami dan mengamalkannya. Maksudnya tanpa mengetahui siapa yang menurunkan. Jadi kalau memang di buku ini juga dijelaskan nih, kalau memang ijmal itu memiliki arti apa namanya global, sedangkan kalau memang tafsir itu terperinci gitu sih. Jadi kalau terperinci itu singkatnya kita harus tahu segalanya gitu tentang kitab-kitab itu. Sedangkan kalau memang ijmal itu kita cukup tahu aja nih, ini kitabnya itu kitab apa nih? Kitab Zabur, Al-Quran, Taurat atau Injil gitu doang. Itu kalau memang ini ya, kalau apa ya, disederhanain gitu pengertiannya atau contohnya supaya lebih gampang dipahami. Jadi ijmali itu kalau memang di buku itu telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. Sedangkan komentar tafsiri adalah mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara terperinci seperti namanya, nama rasul, penerima dan lainnya sebagainya. Jadi itu dari buku yang dari pemerintah. Sekarang aku mau bahas soal tahun lalu. Yang ini dulu ya. Bukan yang ini. Yang ini. Sama gak sih soal yang itu sama yang ini? Beda ya? Moga ini soal ulangan ya. Kayaknya nggak mungkin sih kalau soal ulangan. Oke, aku mulai. Nomor 1. Hamba Allah yang dikasihinya adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang yang bodoh menghina dengan sapaan yang buruk, maka ia membalas dengan kebaikan atau salam. Contoh perilaku hemat terhadap tenaga adalah menggunakan air secukupnya. Ini jawabannya. Meminjam barang orang lain salah, mengerjakan tugas tepat waktu salah, belanja sesuai kebutuhan salah. Jadi jawabannya yang A, menggunakan air secukupnya. Itu merupakan hemat terhadap waktu. Hemat itu ada 3, hemat terhadap waktu, harta, dan tenaga. Terhadap tenaga ya, ini bukan terhadap waktu, maaf. Terus orang yang bersifat rendah hati menyadari bahwa segala yang dimiliki seperti kepintaran, kekayaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dan tidak patut disombongkan. Itu merupakan sifat orang yang apa ya? Orang yang bersifat rendah hati lah. Terus sebagian harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Sikap yang harusnya dimiliki dalam berhemat adalah hidup bersih, hidup sederhana dan banyak berinfak. Itu jawabannya. Aisyah adalah anak yang cerdas. Dia selalu mendapatkan juara kelas. Dia tidak sombong dan mau berbagi mengajar temannya yang tidak memahami pelajaran. Sikap Aisyah mencerminkan sikap C, rendah hati. Lawan kata dari rendah hati atau tawadu yaitu C, takabur atau sombong. Perilaku boros merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah sehingga menyamakan orang yang boros dengan saudaranya syaitan, C. Nah, kafuron dalam surat Al-Isra ayat 27 adalah arti dari kafuron. Arti penggalan kata Quran surat Al-Isra ayat 27 adalah ingkar, sangat ingkar, kufur. Nah, hukum tajwid yang di garis bawahi pada berikut ini adalah hauna. Kan ini kan nggak ada ya, apa namanya, lam itu nggak dibaca. Berarti ini masuknya ke alif lam syamsiah. Masuknya alif lam syamsiah ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak berkurang harta seseorang karena bersedekah dan alat lagi maaf. Dan Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang hamba bersikap tawadu kecuali Allah pasti akan titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi hadis tersebut yaitu jawabannya yang C, mengangkat derajatnya. Kecuali yang hamba yang tawadu kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Nah ini, idza khatabahumul jahiluna. Nah ini jawabannya kan idza. Ini berarti ada panjang ya. Idza khatabahumul jahiluna. Ini jawabannya yang A. Jahiluna. Ya ini jawabannya yang A. Ini qaf lam ya. Artinya lebih utama berhenti sejenak.
Jawabannya yang ini ya. Lebih utama berhenti. Nih, tanda wakof koflam ya. Jawabannya yang lebih utama berhenti. Jadi nggak harus berhenti, tapi diutamakan untuk berhenti gitu. Mendekati lebih baik untuk berhenti. Nah, ini tanda wakof kaflam ya. Koflam ya. Nah itu. Nah, arti kata ibadusi kan ibadur rahman berarti hamba Allah, ibadur rahman. Hamba Allah yang maha penyayang, ya ar-Rahman ya. Kalau mama ibadusi syaiton ya berarti hambanya setan. Nah, itu singkatnya. Jadi ingat aja ibadur rahman atau ibadu, nah itu merupakan hamba artinya. Ibadusi syaiton, ibadus syaiton. Nah itu. Kisah Fir'aun dan Korun memberikan pelajaran bahwa perbuatan yang membuat Allah murka sehingga Allah bayar tunai dengan azab di dunia adalah sikap sombong, deh. Kikir. Kikir itu pelit, iri itu ya iri, dengki itu dengki. Apa sih? Terus surat Al-Furqan ayat 63 menjelaskan tentang sikap. Al-Furqan ayat 63 itu tentang rendah hati. Sedangkan kalau surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 itu tentang hidup hemat dan sederhana. Jadi jawabannya yang A, rendah hati. Orang yang bersikap tawadu akan menyadari bahwa apa yang diraihnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif dari perilaku boros adalah dampak negatif. A, tidak mengikuti perkembangan zaman, salah. Dijauhi teman, salah. Dampak negatif, memiliki musuh, salah. Tidak menerai, nah itu jawabannya yang D. Tidak meraih manfaat dari harta yang dimiliki. Perilaku berlebih-lebihan disebut juga dengan cek mubadir. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya memiliki sifat sombong walaupun sebesar ini ada nih dalam apa namanya, ingat gak kalian pas di ceramah Jumat pas sholat itu, kalau mamanya kalian ini ya apa namanya, kalau kalian Jumatan di sekolah itu ada tuh dibahas. Nah kalau mamanya orang sombong itu ini walaupun sebesar, jawabannya yang bisa. Ingat gak Sidki? Kalau Sidki pas Jumatan, Ingat. nah iya ya kan itu sebesar biji sawit. Iya. Nah ini Tapi kalau sebenarnya orang-orang yang apa ngobrol pas sholat Jumat pasti kayaknya nggak ingat. cuman di sini seberat debu. Jadi yang benar yang mana? Coba tanya ke Bu itu. Apa sebesar debu ya? Benar biji sawi itu iya betul. Di Google sebesar debu. Coba aku tanya ke Bu kita dulu. Moga dibales ya. Soalnya kan Bu Ita kan walaupun dibaca kadang suka nggak dibales. Iya, kalau di pas drama Jumat itu kalau nggak salah biji sawi. Kalau nggak salah ya. Cuman nggak tahu deh itu konteksnya apa. Untuk yang nomor 9 kita skip dulu. Mungkin ada yang mau bantu menjawab, boleh ya. Itu biji sawi, Ras. Biji sawi, biji sawi. Oke, benar berarti biji sawi. Oke, Biji sawi. lanjut ya. Perilaku boros merupakan akibat lemahnya seseorang dalam menahan hawa nafsu. Walaupun ibunya sudah memasak ikan lauk makan siang, Budi masih membeli ini anak dajjal. Maaf, itu pakai adikku. Perilaku Budi mencerminkan sikap boros. Kalau anak dajjal berarti bapaknya juga dajjal dong. Maksudnya ya anak ini lah, apa eh nggak patuh lah atau nggak hormat kepada ya maksudnya ya nggak menghargai gitu. Kayak apa ya? Kalau mamanya di rumah lagi banyak makanan pasti ada yang masak mie. Itu kan apa ya? Nggak menghormati gitu. Maksudnya nggak menghargai atau boros lah. Udah 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 dimasakin makanan malah beli makanan atau bikin makanan sendiri. Jangan ini ada anjingnya. Nggak boleh mengandung anjing. Maaf.
Oke, aku lanjutkan. Ini buat jawabannya boros ya. Berikut ini yang tidak termasuk contoh perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-harinya adalah yang tidak termasuk contoh perilaku. Tidak termasuk contoh. Berarti makan lauk tanpa banyak menuntut itu hidup sederhana. Memakai perhiasan kadarnya walaupun banyak perhiasan sederhana. Setiap hari memakai baju baru di rumah, gila, beli baju terus setiap hari. Itu gudang isinya baju atau apa berarti nanti. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW menganjurkan untuk makan secukupnya, yaitu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya untuk nafas. Itu jawabannya. Aku udah tanya ke Bu ini ya, Bu siapa namanya? Bu Ita. Nah, untuk nafas. Jadi jawabannya yang A. Sifat tercela yang menyebabkan iblis diusir dari oleh Allah dari surga yaitu sombong. Iya, sombong sih. Tapi iri hati juga ya. Maksudnya iri dengan Nabi Adam gitu. Tapi lebih ke sombong ya. Jadi jawabannya A. Setelah mempelajari sikap rendah hati, nah ini kita harus mengamalkannya ya adik-adik. Mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Oke, aku lanjutkan. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur pengertian iman secara istilah syariat Islam adalah bukan. Berarti diamalkan dengan perbuatan, dia diyakini dengan hati, dipahami dengan pikiran. Itu jawabannya salah, C. Diucapkan dengan lisan. Kalau mamanya ini kalau secara istilah syariat Islam ya, kalau mamanya menurut bahasa yakin itu ya yakin. Apa sih? Maaf. Yaitu percaya atau yakin. Iya gitu aja sih pengertian iman, percaya atau yakin. Berikut ini yang bukan merupakan unsur dalam pengertian iman secara istilah syariat. Kitab Zabur diturunkan di Zabur, Taurat Zabur, berarti di Yerusalem, di Palestina. Ingat ya adik-adik, di Palestina, jangan di Oke. Israel. Rukun iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman ketiga. Rukun iman kepada Allah, rukun iman ke-1. Rukun iman kepada malaikat, rukun iman kedua. Kitab-kitab 3, 4 nabi, kelima itu hari akhir, yang keenam kode dan kode. Nabi Daud alaihissalam menerima wahyu berupa kitab Zabur. Kalau Taurat itu diterima sama Nabi Musa, Injil itu Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam, berarti ini yang kitab pertama, berarti itu kitab Taurat pada 12 abad sebelum Masehi. Ya kan 12 abad, bukan 12 SM doang. Ya abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa menggunakan bahasa kan Injil, berarti bahasa Suryani. Kalau Mama Kipti itu Zabur, kalau Mama Ibrani itu bahasa Taurat. Ya kan, betul, iya. Terus pengumpamaan bagi seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah jeruk, wangi dan manis rasanya. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Tidak berbau, wangi, tapi manis rasanya. Salah satu fungsi Al-Quran sebagai asyifa, yaitu sebagai obat hati maupun fisik. Dalam artiannya ya. Nih di sini. Nih, penyembuh segala macam penyakit hati maupun fisik. Jadi yang patah hati itu berarti kita harus yakin pada Allah bahwa nggak tahu sih. Ayo kita lanjutkan aja. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul merupakan huda linnas, yang artinya petunjuk manusia. Linnas min syarri waswasil khannas. Ya kan, huda linnas itu petunjuk bagi manusia. Betul, betul. Oke. Aku mengimani semua kitab yang diwahyukan kepada Allah adalah fardu, wajib. Rukun iman ya. Jumlah surat dalam Al-Quran yaitu 114, surat 114 yaitu surat Anas. Berikut ini yang bukan merupakan keistimewaan Al-Quran adalah
Bukan, berlaku sepanjang masa sumber ilmu pengetahuan bisa berubah sesuai. Nah ini jawabannya yang D. Bisa berubah sesuai pemikiran manusia, nggak boleh diubah-ubah. Dalil yang menjelaskan tentang kitab Taurat adalah surat Taurat. Berarti Taurat itu surat Al-Isra ayat, bukan, iya ayat 2. Kalau nggak salah, coba ya kita cek dulu. Iya, Taurat itu Al-Isra ayat 22, Zabur itu 55, terus Injil itu Al-Maidah ayat 46, dan Al-Hijr kalau Al-Quran itu Al-Hijr ayat 9. Adab ketika membaca Al-Quran adalah sambil makan permen salam, membaca dengan khusyuk dan tenang. Nah ini jawabannya yang C. Semua kitab suci yang Allah turunkan mengajarkan tentang, ini jujur aku agak kurang paham sih, ragu-ragu gitu. Hukum syariat Islam atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Kayaknya hukum syariat Islam enggak sih? Enggak, mengesahkan Allah itu. Oh ya betul, mengesahkan Allah. Tapi aku jawabnya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah karena aku dikasih tahu Habib. Bekerja sama. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, banyak fenomena sejak abad 14 lalu dan terbukti kebenarannya di masa sekarang. Contohnya sungai di bawah laut. Nah, ini masuknya ke surat Al-Furqan ayat 53. Kalau Al-Anbiya itu tentang planet-planet, Ar-Rum itu tentang terjadi hujan, dan Ar-Rahman itu tentang dua samudera yang terpisah gitu. Nggak mau nyatu. Surat dalam Al-Quran diturunkan di kota Mekah, dinamakan surat Makiyah. Sedangkan kalau yang diturunkan di Madinah yaitu Madaniyah. Sikap yang bukan merupakan bentuk dengan pengamalan iman kepada kitab adalah yang bukan ya. Berarti menghafalkan Al-Quran setiap hari salah. Benar tapi salah. Mengamalkan Al-Quran ya ini benar, menafsirkan Al-Quran sesuai keinginan. Ya, berarti ini jawabannya yang C. Yang bukan ya, bukan merupakan dengan pengamalan iman kepada Allah. Nah, terus berikut ini yang merupakan keutamaan mengamalkan dan menghafalkan Al-Quran adalah sebagai hujah saksi di akhirat benar. Diberikan mahkota. Ini sebenarnya jubah aja sih, kalau mahkota kurang tahu ya, tapi benar. Amalan yang dipuji manusia salah, menyita waktu luang. Jadi jawabannya yang 1, 2, 5. Jawabannya yang D. Wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan kalau yang surat terakhir yaitu Al-Maidah, cuman ayat Al-Maidah ayat 1 atau ayat 3 ya? Oh, Al-Maidah ayat 3. Maaf. Berarti Al-Maidah ayat 3 ya, bukan Al-Maidah ayat 1. Maaf. Mohon dikoreksinya ya, teman-teman. Kitab Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, berarti Nabi Musa. Kan kalau Nabi Musa itu kepada kaum Bani Israel, Nabi Daud juga kepada kaum Nabi Israel, kalau Nabi Isa itu kepada kaumnya, kalau Nabi Muhammad ke semua umat manusia. Berarti ini jawabannya yang B. Isi dari kitab Injil ya, itu Injil berarti Injil itu berarti masuknya ke 2 perintah dan 8 larangan, bukan sih? Oh bukan, Injil itu ajaran untuk zuhud dan sederhana. Kalau mama yang 2 perintah dan 8 larangan itu Taurat, Zabur itu pujian-pujian kepada Allah, zikir, doa, dan nasihat dan hikmah. Kalau mama Injil itu ajaran untuk zuhud atau sederhana. Sedangkan Al-Quran akidah, hukum, syariat, dan muamalah. Jadi jawabannya untuk zuhud atau sederhana. Jadi yang ini ajaran untuk zuhud atau sederhana. Kalau pujian-pujian kepada Allah ini lupa aku. Oh, Zabur, kalau mamanya zikir dan doa itu sama juga. Zabur juga. Oke, aku lanjutkan. Salah satu pokok ajaran pada kitab Taurat adalah memuliakan hari. Aku sih jawabnya hari Kamis ya. Nggak tahu deh. Kan Taurat. Nggak tahu sih. Oh, hari Sabtu. Ya, berarti salah. Harusnya jawabnya yang Sabtu. Nih. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadiratku. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Jangan kamu menyebut Tuhan Allah itu. Ya kan, benar gak sih? Iya,
Ingatlah, kamu akan hari Sabtu supaya kamu sucikan dia. Oke, mantap. Eh, Raya Kun. Jadi kita Taurat itu memuliakan hari Sabtu. Nomor 9. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan pada nabi dalam bentuk lembaran yaitu kalau mau berupa lembaran yaitu suhuf, kalau mau kumpulan lembaran yaitu kitab. Nah, terus kitab Al-Qur'an akan terjaga keasliannya dan akan tidak ada dipalsukan sampai Allah yang karena Allah yang menjamin ininya keamanannya. Ya gitu ya. Oke, aku lanjutkan. Ya, ini udah selesai ya. Berarti nanti kalau momennya UN nih, habis ini kita bahas sekali lagi nih. Kita bahas tentang soal tahun lalu yang satunya lagi yang di apa meh yang ada di itu ya. Oke, aku lanjutkan ya. UN dulu ya, makasih. Nanti masuk lagi.